Meski mendapatkan apresiasi terhadap kinerjanya selama 3 tahun memimpin, namun hampir 50% masyarakat Indonesia tidak akan memilih Joko Widodo sebagai presiden. Hal ini terungkap dalam hasil survei yang dilakukan kelompok diskusi dan kajian opini publik Kedai Kopi pada 8 hingga 27 September 2017. Founder Kedai Kopi, Henry Satrio, mengatakan, survei yang dilakukan di 8 kota, yakni Medan, Padang, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Jakarta. Menurut Henry, 44,9% masyarakat dari 800 responden mengaku tidak akan memilih Jokowi jika pemilu presiden digelar saat ini. Meski hampir separuh responden mengaku tidak memilih Jokowi kembali, tapi hasil survei Kedai Kopi mencatat 55,7% responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi JK. Hasil survei serupa juga dirilis Center for Strategic and International Studies (CSIS) sebelumnya yang menyebut tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Tahun ini tingkat kepuasan publik mencapai 68,3%, naik tipis dari tahun sebelumnya 66,5%. Namun melonjak jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya 50,6%. Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Arya Fernandes, mengungkapkan, survei dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan penarikan sampel responden secara acak dan metode multi-stage random sampling dengan margin error kurang lebih 3,1% serta tingkat kepercayaan 95%. Menurut Arya, kepuasan publik terbesar terjadi pada bidang ekonomi, hukum, dan maritim. Khusus bidang ekonomi, meski tidak mengalami peningkatan signifikan, tapi pembangunan infrastruktur yang terekspos mendorong kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi. Apalagi jika dibandingkan dengan 5 tahun lalu, meski tidak banyak mengalami perubahan, tapi kondisi pembangunan dianggap publik sangat baik. Sementara pada bidang hukum, kepuasan publik meningkat karena adanya optimisme terhadap komitmen pemerintah dalam bidang-bidang hukum, seperti dukungan memperkuat KPK, reformasi di kepolisian, dan keinginan untuk memberantas mafia peradilan. Survei Saiful Mujani Research Institute (SMRC) juga mengungkapkan data serupa. Elektabilitas Jokowi disebut terus naik dan kini berada pada angka 38,9%. Direktur Eksekutif SMRC Jayadi Hanan mengungkapkan, berdasarkan survei terbaru yang dilakukan pada 3 hingga 10 September 2017, kecenderungan dukungan politik terhadap Jokowi semakin kuat. Hal ini disebabkan oleh kinerja pemerintah Jokowi yang dinilai mengalami kemajuan di beberapa sektor. Di antaranya, infrastruktur sarana dan prasarana umum, keamanan, kesehatan, logistik, dan sebagainya. Ya, pemirsa, Pro Kontra malam ini sengaja menyoroti 3 tahun pemerintahan Jokowi dalam bidang hukum dan politik. Dan telah hadir narasumber di sini ada Pak M. Nasih nih, pengamat politik. Selamat malam Pak Nasih. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ada juga Pak Ifdal Kasim, staf ahli Deputi 5 KSP ya. Selamat malam. Malam. Dan ada juga Pak Tubagus Aceh Hasan Sazili ya, politisi Partai Golkar. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentunya dari Pak Nasih dulu nih, kalau mengamati 3 tahun pemerintahan Jokowi ini, apakah tergambar seperti survei-survei yang tadi ditayangkan atau bagaimana? Wah, kalau soal survei saya nggak tahu ya, cuma saya mengamati tadi itu capaian politiknya aja. Yang pertama, politik dalam arti konsolidasi kekuasaan, dan yang kedua dalam arti politik membangun negara gitu. Yang pertama adalah konsolidasi kekuasaan. Saya kira ini Jokowi dengan berbagai macam kekuatannya ini ya, dan dengan berbagai macam faktor yang menyebabkan bisa terkonsolidasi itu, mampu untuk melakukan konsolidasi politik yang luar biasa. Bahkan saya bilang bahwa Jokowi ini mengalahkan SBY, mengalahkan Gus Dur, ya, mengalahkan Megawati, mengalahkan Pak Habibie. Karena Pak Habibie hanya bertahan sebentar, Gus Dur hanya bertahan sebentar, Megawati bertahan sebentar, SBY sering kisruh, dan bahkan yang disebut sebagai the real president adalah Yusuf Kala. Tetapi kalau Jokowi ini dia mampu untuk mengkonsolidasikan parlemen ya, sehingga partainya
Pak Hasan Sadili, kemudian bahkan sampai hari sebenarnya ini bukan parlemen saja yang dikonsolidasikan Mas Yudi, semua lini sebenarnya. Tapi jangan dulu dipotong. Karena yang mengkonsolidasikan ini siapa gitu. Tadi makanya saya sebut bahwa ini kekuatan mana itu, variabel mana yang menyebabkan terkonsolidasi tadi itu. Jadi sekarang kan tinggal hanya Partai Gerindra dan PKS saja yang betul-betul berada di luar kekuasaan. PAN ya kritis tapi juga ada di dalam. Yang lain jauh-jauh hari malah sudah mencalonkan Pak Jokowi itu, kecuali PDI ya, kecuali PDI dan ya ada yang belum jelas 1-2 lah gitu. Tapi yang lain sudah jauh-jauh hari mendukung Pak Jokowi. Ini adalah bukti bahwa konsolidasinya berjalan dengan baik. Tetapi sebenarnya saya melihat kekuatan ini bukan ada pada Jokowi. Tapi ada kekuatan-kekuatan lain ya yang ada di sekitar Jokowi ini yang kemudian mampu untuk melakukan itu. Dan kemampuan ini juga disebabkan oleh kelemahan lawan-lawan tadi itu, yang sebenarnya lawan tapi kemudian harus masuk ke dalam kekuasaan karena ada masalah gitu. Misalnya saya melihat Partai Golkar misalnya, itu sebenarnya kelihatannya diuntungkan tapi sebenarnya dirugikan dengan kasus yang terakhir misalnya Setia Novanto itu ya, kasusnya itu dengan kondisi seperti sekarang ini sebenarnya sangat dirugikan, karena dengan kondisi seperti sekarang ini Partai Golkar yang sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi pemenang ya, dulu setelah reformasi dihajar habis tapi kemudian naik tapi kemudian turun lagi. Nah, ini potensinya menjadi turun gitu. Nah, ini yang diuntungkan adalah PDI ya. Jadi PDI punya kepentingan untuk membuat Golkar seperti itu sehingga Golkar tidak menjadi partai yang lebih besar gitu. Nah, ini adalah di antara tadi itu kesuksesan tadi itu. Mungkin sebelumnya langsung kita ke Pak yang dari Golkar dulu ya, Pak Tubagus dulu, karena benarkah sebenarnya bukan hanya Golkar juga yang diperhatikan ya, banyak partai Haritanu dan sebagainya terpaksa gitu ya. Karena ada masalah atau istilahnya diinjek kakinya lah ya, akhirnya terpaksa mendukung begitu. Ya sebetulnya sih buat Partai Golkar sendiri dukungan terhadap Pak Jokowi itu adalah sebagai upaya kita untuk ya sebetulnya mutualisme simbiosis ya. Dalam pengertian begini, dukungan Golkar terhadap Pak Jokowi itu pertama tentu kita berangkatnya dari sisi ideologis Golkar sendiri sebagai partai yang memang berorientasi pada karya, dan selama ini kan kekuatan Golkar selalu ada di dalam pemerintahan begitu. Yang kedua, Partai Golkar mendukung Pak Jokowi di samping persoalan ideologis. Yang kedua tentu kita bisa melihat ada keuntungan politis. Di tengah pada saat 2 tahun pertama kepemimpinan Pak Jokowi, kita bisa melihat bagaimana Partai Golkar mengalami konflik begitu ya. Dan konflik itu hanya bisa diselesaikan kalau memang kita menyatukan diri dengan pemerintah begitu ya. Dengan kemudian pemerintah ada di dalamnya. Nah itu makanya ada semacam keterpaksaan karena ada masalah ya, begitu. Kalau kita sendiri, kalau saya ya waktu itu kan dalam posisi yang selalu konsisten. Saya pendukung Pak Jokowi, saya bukan pendukung Pak Prabowo. Makanya kemudian saya dipecat dari partai waktu itu. Dan kemudian kita membuat kelompok yang namanya Golkar Ancol itu. Nah, kenapa kita melakukan itu? Karena memang Golkar itu tidak bisa di luar kekuasaan. Golkar harus berada di kekuasaan. Kenapa demikian? Karena karakter dari Partai Golkar itu harus dengan kita berada di kekuasaan tentu daya kita untuk melakukan karya bisa lebih terbaik. Ini Pak Ifdal seringkali disoroti ya, karena kan politisi kita tuh memang banyak yang pengusaha seperti itu ya, atau kalaupun politisi bermasalah gitu ya, sehingga ini mudah bagi pemerintah untuk mengkonsolidasikan dalam tanda kutip. Ya sebetulnya kan konsolidasi itu kan memang diperlukan, karena kan kita sistem politiknya kan presidensial. Nah, sistem presidensial itu memang memerlukan pemerintahan yang kuat, eksekutif yang kuat. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam 3 tahun ke depan, 3 tahun sudah berjalan 3 tahun ini, tersisa 2 tahun ini, adalah memperkokoh sistem presidensial ini, di mana memang pengambilan keputusan dan dukungan dari legislatif tetap suatu hubungan yang sifatnya
mutualitis gitu. Karena itu Pak Jokowi tidak mengambil posisi konfrontatif. Misalnya dalam hal hak angket KPK itu kan banyak yang menuduh atau mengatakan mengkritik secara keras Pak Jokowi menunjukkan sikap yang lemah, tidak berpihak kepada KPK. Sebetulnya bukan tidak berpihak kepada KPK, tapi itu tadi dalam konteks menjaga memperkokoh sistem presidensial ini lebih mengarah. Juga sampai pada soal misalnya yang juga banyak dikritisi oleh partai yang oposisi dengan pemerintah saat ini mengenai threshold. Presiden tetap bertahan pada konsep yang lama, yaitu 20% itu, sehingga dan partai-partai pendukung juga itu tidak lain untuk konsolidasi proses sistem presidensial kita. Jadi baik, tapi kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi nanti pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.